Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara dan saudari, masih bersama dengan saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Selasa 3 Desember 2024, pada Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Saudara dan saudari, mari kita mengawali hari kita yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenal-Mu. Kobarkanlah hati kami dengan semangat iman orang kudus-Mu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, wartakanlah Injil. Saudari dan saudara, pada Pesta Santo Fransiskus Xaverius ini, kita bersama-sama diajak untuk mendengarkan kisah perutusan Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia menyampaikan amanat agung kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara dan saudari yang terkasih, perikop ini menekankan panggilan universal untuk mewartakan kabar baik kepada semua bangsa. Yesus menegaskan bahwa tanda-tanda akan menyertai mereka yang percaya, seperti mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dan menyembuhkan orang sakit. Setelah memberikan perintah ini, Yesus naik ke surga dan para murid mulai melaksanakan misi yang diembankan kepada mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita mempestakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya-karya misi. Santo Fransiskus ialah salah satu dari pendiri Serikat Yesus. Ia adalah teladan nyata dari pewartaan Injil seperti yang diamanatkan dalam bacaan hari ini. Dia dikenal sebagai misionaris besar yang membawa kabar baik ke Asia, termasuk India, Jepang, Kepulauan Maluku di Indonesia. Saudara dan saudari yang terkasih, Santo Fransiskus menjalankan misi ini dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Ia mengajarkan iman kepada banyak orang dan seringkali dalam bahasa mereka sendiri, mencerminkan tanda-tanda yang disebutkan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Saudara dan saudari, meskipun Santo Fransiskus
menghadapi tantangan-tantangan yang besar, ia tidak pernah menyerah untuk mewartakan kasih Allah kepada semua bangsa. Saudara dan saudari yang terkasih, pada pesta Santo Fransiskus Xaverius ini, kita sekalian diingatkan akan panggilan kita, bahwasannya kita pun dipanggil untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah itu di tengah kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, maupun di mana saja kita berada, termasuk di lingkungan kerja kita. Kita semua diminta untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira melalui perkataan kita, perbuatan dan tindakan-tindakan nyata kita yang mencerminkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak diminta untuk pergi keluar dari negara kita atau pulau kita. Kita dipanggil untuk mewartakan Kristus, mewartakan kabar gembira itu dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berdoa, kita mohon semoga semangat dari Santo Fransiskus Xaverius yang telah mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kepada banyak bangsa, mengobarkan hati kita juga untuk terus mewartakan Injil sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita pun boleh bergembira bersama semua orang kudus dalam kerajaan di surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semangat cinta kasih telah Kau kobarkan dalam hati Santo Fransiskus sehingga ia gigih dan bertekun menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga sabda ilahi-Mu menyalakan kasih rasuli itu dalam hati kami untuk menghayati panggilan misioner secara pantas, dan bersama Dia kami boleh menyambut rahmat surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, intensi-intensi kita, semua mereka yang kita doakan, dan semua orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.